Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Eva Yuliana Sari dengan NPM 17310800023. Saya merupakan mahasiswa Unradin Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan memaparkan review jurnal terkait tugas akhir mata kuliah pengantar Psikologi Islam. Yang pertama, di sini saya menjelaskan judul terlebih dahulu. Saya mengambil judul yaitu Spirituality and Healthy in Relation to Religious Internationalization and Collection Religious Practices. Nah, dalam penulisnya yaitu Muhammad Gufron, diterbitkan pada Journal of Islamic Psychology. Di dalam latar belakang dijelaskan bahwa banyak jalan yang melalui religiusitas atau spiritualitas dapat menyebabkan kesehatan lebih baik. Religiusitas atau spiritualitas memungkinkan individu mengalami emosi positif seperti harapan, optimisme, dan penghiburan menurut Peterson dan Roy pada tahun 1985. Di dalam kerangka teori, menurut Kenneth McClure and Larson pada tahun 2001 membedakan faktor-faktor pada tingkat individu atau seperti harga diri atau pemaknaan dan sumber daya sosial seperti komunitas religius dari strategi coping yang secara langsung mencoba meningkatkan kesehatan seseorang. Selanjutnya yaitu internalisasi, mengacu pada proses di mana seseorang mengubah regulasi atau nilai yang ditetapkan secara formal secara eksternal menjadi regulasi internal. Dalam internalisasi, seseorang mengambil nilai atau regulasi sebagai miliknya, menurut Schaeffer pada tahun 1968. Metode penelitian di sini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Dalam hasil penelitian, menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas tidak saling bertentangan. Itu tergantung pada fakta bagaimana seseorang menginternalisasi keyakinan dan praktek agamanya. Jika seseorang menginternalisasi keyakinan dan praktek agamanya karena dia merasa menikmati dan memuaskan, daripada menginternalisasi agama, karena jika dia tidak melakukan praktik keagamaan, Tuhan dan juga orang lain akan menolaknya. Agama dan spiritualitasnya tidak bertentangan atau menentang masing-masing. Di sini terdapat kesimpulan. Religiusitas itu sendiri tidak terkait dengan kesejahteraan psikologis. Tetapi, berbagai jenis religiusitas dapat memfasilitasi atau menghambat kesehatan mental. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang beragama, maka itu penting bagaimana beragama. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, tidak dijelaskan secara spesifik dalam penelitian yang dikerjakan, dan tidak adanya saran bagi penelitian selanjutnya. Replikasi jurnal. Di sini saya mengambil judul tentang hubungan spiritualitas dan kesehatan mental dikaitkan dengan internalisasi keagamaan pada lansia. Di dalam latar belakang, seiring dengan semakin banyaknya timbul berbagai kecemasan, stres, sementara semangat hidup manusia harus tetap berjalan terus. Kini, masyarakat mulai menggandrungi model-model terapi berlatar belakangan spiritual. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia dan Malaysia, telah bermunculan terapi-terapi berbau spiritual Islami sebagai sebuah harapan baru dalam membangun kembali mental dan jiwa umat manusia yang telah rapuh. Grand Theory. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, menurut Hasan pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu metode. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan angket.
Baik, itulah tadi pemaparan review jurnal yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.